Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Dwi Anggara, perwakilan dari kelompok 2 dari Universitas 17 Agustus. Kak, saya di sini mau mewawancarai Kakak tentang Gedung Siola. Tapi sebelumnya perkenalkan nama Kakak dulu. Saya Aura. Aura. Apakah saya boleh mewawancarai Kakak tentang gedung ini? Kak, minta tolong ceritakan secara singkat Gedung Siola ini didirikan. Jadi dulunya Gedung Siola ini sebelum jadi mall pelayanan publik merupakan pusat perbelanjaan Belanda. Namanya itu Wettaway Lidlauw, Kak. Wettaway Lidlauw. Ya. Peran gedung ini dalam perkembangan kolonial? Mungkin karena waktu itu Gedung Siola ini itu jadi pertahanan terakhir arek-arek Surabaya dalam mereka melawan tentara Inggris gitu. Okay. Apakah Gedung Siola pernah mengalami perubahan fungsi dari waktu ke waktu? Ya, awalnya dulunya Gedung Siola itu pusat perbelanjaan Belanda, lalu dia sempat vakum jadi mall, terus vakum, terus dia jadi Dispenduk Capil, lalu akhirnya dia jadi mall pelayanan publik. Oh, gitu ya Kak ya. Baik Kak, saya ingin melanjutkan teman saya tadi, ingin bertanya bagaimana kondisi Gedung Siola saat masa Perang Kemerdekaan, khususnya dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945. Seperti yang saya jelaskan tadi, Gedung Siola itu dulunya merupakan pertahanan terakhir arek-arek Surabaya, Kak. Waktu mereka melawan tentara Inggris yang sekutunya Belanda. Jadi ini merupakan pertahanan terakhir sebelum sebelum Inggris bisa menjebol lagi. Terus habis itu arek-arek Surabayanya bertempur lagi gitu. Jadi ini kayak pertahanan terakhirnya mereka gitu. Oh gitu. Lalu apakah ada cerita atau peristiwa menarik yang lain yang terjadi di Gedung Siola di masa lalu? Mungkin Gedung Siola dulunya jadi pusat perbelanjaan pada era Belanda itu. Nanti kakaknya bisa melihat ada beberapa barang peninggalan di Gedung Siola di museum. Baik, makasih Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nathanael Alvin Hadi Putra. Kesan saya setelah saya melihat langsung sejarah bangunan Gedung Siola ini, itu membuat saya merenungkan bahwa kebebasan yang kita rasakan saat ini adalah hasil dari perjuangan arek-arek Surabaya. Napak tilas ini membuat saya mengerti betapa pentingnya perjuangan untuk menghadapi tantangan. Hal ini membuat saya semangat untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya tidak hanya di tempat sejarah tapi di lingkungan sekitar. Kilas kali ini menyadarkan saya bahwa keberanian perjuangan bukan hanya soal perang, namun keberanian untuk menghadapi tantangan masa depan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Semangat perjuangan di masa lalu menyadarkan kami dan membawa inspirasi kami untuk berjuang di masa sekarang. Menurut pendapat saya, nilai-nilai yang bisa saya ambil dari napak tilas kali ini adalah bahwa kisah para pahlawan itu bukan hanya sebuah cerita, tetapi semangatnya harus kita lanjutkan dan kita teruskan. Seperti itu. Setelah mengunjungi Gedung Siola ini, kita tersadar bahwa para perjuangan, para pahlawan yang telah gugur itu menjadi salah satu momen bersejarah bagi kita semuanya. Jadi kita sebagai penerus bangsa ini, tugas kita hanya melestarikan dan menjaga keutuhan NKRI tersebut. Jadi marilah kita para pemuda dan pemudi, kita harus lebih semangat. Kita harus mengorbankan jiwa dan raga kita demi keutuhan NKRI ini. Dari napak tilas ini, kami sebagai mahasiswa belajar bahwa menjunjung tinggi bangsa Indonesia bukan hanya untuk upacara dan
bergotong royong saja, mulai dari mengunjungi museum-museum yang dinapatilasi oleh pahlawan kita yang terdahulu, lalu menjunjung tinggi nasionalisme bagi mahasiswa.